channel Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh Majlis Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ustaz, para masyayikh yang nampak hadir, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, DKM Masjid serta jajaran kepengurusannya, dan semua kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama di Baitullah di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah dan juga mendengarkan kajian-kajian ilmu. Moga-moga apa yang sudah kita usahakan di pagi hari yang mulia ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan untuk kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan hadirat, kajian kita pada hari ini hal yang berkenaan tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya setiap hamba Allah yang beribadah kepada Allah, setiap hamba yang melaksanakan amalan kebaikan, tentu harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan semua perbuatan kita hanya untuk Allah. Artinya setiap kita beramal, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita beramal, tujuannya hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan niat-niat yang berhubungan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau nyatakan, innallaha la yakbalu amala abdin illa in kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinyatakan amal yang sedikit itu akan lebih bermanfaat daripada amal yang banyak yang tidak dirasari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan ikhlas itu merupakan lubbul ibadah.
Lubbul ibadah itu artinya intisari kita beribadah kepada Allah. Intisarinya adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisul kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnan nas 'anil syirki." Jadi Allah nyatakan saya adalah zat yang maha kaya dari segala sekutu. Artinya Allah mempunyai sifat qiyamu binafsi. Allah itu punya sifat berdiri sendiri yang artinya ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak pernah butuh dengan segala apapun yang Dia ciptakan. Sebaliknya semua makhluk Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan faman amila amalan. Allah nyatakan barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan asyraka fihi ghairi. Lalu ketika dia beramal, dia mensekutukan aku kepada selain aku, kata Allah. Jadi ada orang yang beramal mungkin karena ingin dipuji orang. Ada orang berbuat satu kebaikan karena punya niat tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman sekarang banyak orang yang beramal bukan karena Allah tapi punya satu tujuan. Ada orang yang tadinya kita nggak kenal dia tukang sholat, karena punya tujuan pengen jadi pejabat, akhirnya dia sholat, para hadirin. Walaupun kelihatannya sholatnya juga salah, karena emang nggak biasa sholat. Orang yang tidak pernah kenal masjid tiba-tiba masuk ke masjid, ngambil wudhu, wudhunya juga salah. Ini artinya orang seperti ini orang yang beramal kepada Allah, tapi dia punya tujuan tertentu. Jadi tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang berbuat demikian, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Dia akan aku tinggalkan, dan juga sekutunya juga aku akan tinggalkan. Artinya mereka itu tidak akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qasamal ulama'u a'malan. Maka dalam hal ini ketika ulama menjelaskan tentang keikhlasan, dinyatakan bahwa amalan kita itu terbagi tiga. Jadi kalau kita beramal, tentu amalan kita itu akan diganjar oleh Allah ketika kita ikhlas karena Allah. Maka dinyatakan amalan itu terbagi tiga, kata ulama. Yang pertama ma'murat. Amalan itu yang bisa mendatangkan pahala adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua munhiat, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mubahat. Dijelaskan di sini bahwasanya yang pertama amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fal ikhlasu fiha bi ay yaqsida bi amalihi wajhillah. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang ada di dalam benak kita hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merusak amal kita itu adalah sifat riya. Nabi menyatakan riya'u ummati ka anbiya bani Israel, riya'u ummati ka dabibin namlati. Sifat riya ini dikatakan oleh ulama ar-riya syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Nabi mengatakan riyanya umat saya itu seperti langkah semut. Ya, semutnya aja susah dilihat, apalagi langkahnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyatakan riya itu luar biasa. Dibagi tiga. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang mengerjakan satu kebaikan dalam hatinya niatnya bukan karena Allah, itu kata Imam Ghazali itu riyanya biasa. Artinya riyanya orang awam. Ya, sholat kepengen dipuji, sedekah kepengen dipuji. Ya, kalau nggak dapat pujian, dia malas untuk bersedekah. Merasa rugi kalau dia punya tujuan dunia dengan amal baiknya nggak tercapai. Apa yang sudah dia lakukan, dia merasa kecewa karena tujuan dunianya tidak tercapai.
Ini riak yang biasa. Tapi riak yang tersembunyi, kata Imam Ghazali, mungkin ada orang yang beramal karena Allah, tapi ketika amalnya itu dilihat orang, dia merasa gembira. Itu juga riak, kata Imam Ghazali. Ada orang pergi ke masjid, ya, tujuannya karena Allah, tapi tiba-tiba ada orang memperhatikannya, ada rasa senang di dalam hatinya karena perbuatan baiknya diperhatikan orang, maka juga itu termasuk riak. Dan riak yang paling tersembunyi, ada orang beribadah kepada Allah, enggak ada tujuan kecuali Allah. Ketika orang lihat, mungkin dia juga enggak senang. Tapi orang ini apabila di sebuah majlis, dia kepengen diaku atau kepengen dihormati, kepengen mendapatkan tempat di majlis tersebut, ingin duduk di depan. Kalau enggak duduk di depan, dia merasa kecewa. Enggak disiapkan tempat yang khusus buat dia, dia merasa kecewa. Ini juga termasuk riya. Maka dinyatakan bahwasanya setiap amal selain Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh Allah, dan ikhlas dinyatakan sebagai satu-satunya tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian amalan yang kedua, bentuk yang kedua adalah munhiyat. Artinya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah ini apabila kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Jadi kita tahu, misalnya minum khamr itu dilarang. Orang kalau minum khamr melanggar syariat dan dia akan mendapatkan dosa. Tujuannya enggak minum khamr karena takut melanggar syariat. Maka ketika dia ada rasa takut, enggak mau melanggar karena ini larangan Allah, dia dapat pahala. Tapi ada orang yang enggak minum khamr karena dia enggak doyan. Kenapa enggak minum khamr? Enggak punya niat lain. Saya enggak senang dengan baunya. Enggak ada niatnya karena syariat, karena takut dengan azab Allah. Hanya meninggalkannya itu karena dia enggak doyan. Mungkin kalau dia doyan, dia senang, mungkin bisa dia minum. Nah, walaupun dia tidak minum khamr, dia enggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang meninggalkan sebuah larangan, maka itu juga harus didasari karena Allah. Kenapa kamu enggak minum khamr? Karena khamr ini dilarang oleh agama. Kenapa kamu tidak berbuat zalim? Karena dia takut dengan kezaliman, dia takut dibalas dengan azab Allah. Maka hal tersebut bisa membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, perbuatan yang diperintahkan juga perbuatan yang dilarang, apabila dikerjakan tanpa niat karena Allah, enggak diganjar. Begitu juga meninggalkan larangan, kalau tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganjar ketika dia meninggalkannya. Ya, yang pertama al-ma'murat, yang kedua al-munhiyat, dan yang ketiga adalah mubahat. Hal yang mubah, dikatakan mubah itu adalah sesuatu yang boleh. Di dalam ilmu fikih, mubah itu apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak mendatangkan dosa. Seperti apa? Seperti orang makan. Ya, makan itu pertamanya enggak ada hubungan dengan ibadah, hal yang mubah. Selagi makanannya halal itu mubah. Jadi dia makan enggak dapat pahala. Dia tidak makan juga tidak mendapatkan dosa. Kemudian dia tidur. Seperti orang tidur. Tidur itu mubah. Dia tidur enggak dapat pahala, dia enggak tidur di malam hari, dia juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kata ulama, kalau orang melakukan hal-hal yang mubah, ketika dia melakukannya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh seperti makan. Tadi jelaskan makan itu enggak ada hubungan dengan ibadah.
Tapi kalau dia makan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganjar ketika dia makan. Misalnya dia makan sesuatu, dia punya niat, ya Allah, dengan makanan yang halal yang Engkau berikan kepadaku, mudah-mudahan badanku menjadi sehat. Kalau aku sehat, aku akan pergunakan untuk ibadah taat kepada Engkau. Maka makannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dapat pahala. Bahkan ulama memberikan amalan kalau kita makan, setelah makan itu ada doanya. Selain doa yang diajarkan oleh Nabi yang biasa kita baca, selesai baca doa setelah makan, baca doa Allahumma ja'al hadzal ta'am quwwatan li ta'atika. Ya Allah, jadikan ini makanan untukku agar aku kuat melakukan ibadah kepada Engkau. Jadi makalnya yang tadi enggak ada hubungan dengan ibadah, tapi karena niatnya karena Allah, makannya diganjar oleh Allah. Begitu juga tidur. Orang tidur cepat-cepat tidur, kepengen tahajud, ya, biar tidur sekarang nanti biar tengah malam bisa bangun. Tidurnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang namanya ikhlas itu enggak bisa langsung ada pada setiap orang. Ulama mengatakan ikhlas itu ada prosesnya. Orang diperintahkan beramal, nanti setelah dia beramal dia akan ikhlas. Ikhlas tidak datang sebelum beramal. Ya, ikhlas itu akan datang ketika dia beramal. Jadi kalau orang mau beramal nunggu ikhlas, selama-lamanya dia enggak bakal beramal. Kenapa? Karena ikhlas itu ada prosesnya. Nanti orang disuruh sedekah, nanti aja, belum bisa ikhlas. Enggak mau sedekah karena enggak takut, enggak ikhlas. Selama-lamanya dia enggak akan sedekah. Orang biasanya pertamanya dipaksa, ya, dipaksa untuk sholat berjamaah, diajak dulu, ya, diajak sama ustadz, dihimbau. Kadang-kadang pertamanya dia mengerjakan itu bukan karena Allah, tapi karena dipaksa untuk mengerjakannya. Tapi lama-lama karena dipaksa, ikhlas itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi jangan menunggu ikhlas baru beramal, tapi beramallah sampai nanti bakal datang keikhlasan. Jadi itu bab sedikit tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ikhlas, artinya beribadah hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tafsir tentang suratul Bayyinah. Ya, suratul Bayyinah yang kita kenal dengan apa? Lam yakun atau lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, suratul Bayyinah ada ulama yang menyebutnya suratul lam yakun, ya, karena ayat pertamanya diawali dengan kalimat lam yakun. Dinyatakan bahwasanya suratul Bayyinah ini adalah suratul Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Ayatnya berjumlah 8 ayat. Di dalam suratul Bayyinah ini ada 3 kandungan yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahasan, 3 macam bahasan atau kandungan yang terdapat di suratul Bayyinah. Yang pertama, pendapatnya ahli kitab tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pembahasan tentang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjelaskan tempat kembali manusia. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang selamat menjadi ahli surga, ada orang-orang yang celaka menjadi penghuni api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya surat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang disebut sebagai ahlil kitab. Jadi ahlil kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka adalah umat yang pernah diturunkan
kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka. Sementara orang-orang musyrik atau disebut dengan musyrikin, mereka tidak termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah yang tinggal di kota Mekah. Jadi ayat ini berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahlil kitab orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sementara musyrikin adalah penduduk kota Mekah yang mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun menjelaskan tentang bagaimana pendapat orang-orang Yahudi tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tadinya beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Golongan yang aneh. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, orang Yahudi dan orang Nasrani itu beriman kepada Nabi. Kapan mereka mulai membangkang? Kapan mereka kafir? Mereka kafir itu setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka coba kita lihat sejarah menyatakan bagaimana ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, ya, kota Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah, di kota Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi yang tinggal. Di antaranya dijelaskan dalam sejarah ada 3 suku yang terkenal, ya, ada yang disebut Bani Qainuqa dan juga Bani Quraidah dan Bani Nadir, yang mereka ini bangsa Yahudi yang hijrah dari tempat mereka tinggal di kota Yasrib. Tujuannya orang Yahudi masuk ke kota Yasrib itu tentu tujuannya luar biasa. Tujuan mereka ingin menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi Nabi ribuan tahun Nabi sebelum lahir, Allah nyatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang-orang yang kami turunkan kitab, baik Taurat, Injil, itu mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Bahkan dinyatakan lagi orang-orang Yahudi itu kalau mereka perang, mereka kadang-kadang minta pertolongan dari Allah dengan bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka perang, ya Allah berikanlah kami kemenangan berkah Nabi yang kau bakal utus di akhir zaman. Jadi Nabi dipakai tawasul sama mereka. Ini kelompok Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga orang-orang Yahudi itu tahu betul tentang Nabi Muhammad, seakan-akan mereka kenal sama anak mereka sendiri. Jadi zahir dan batinnya Rasulullah, sifat khalqinya dan khuluqnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu sudah tahu betul. Makanya mereka pindah ke kota Madinah karena mereka tahu nanti Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke kota Madinah. Kita banyak mendengar cerita tentang ahli kitab, di antaranya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi ini orang ahli kitab. Dia berasal dari Persia. Dia belajar kitab Taurat dengan rahib-rahib yang dia temui. Setiap kali dia belajar, kalau rahibnya sudah mau meninggal, ini Salman bertanya sama rahibnya, kalau sudah engkau enggak ada, setelah ini aku mesti kemana, kata Salman. Si rahib itu mengatakan, engkau ke rahib yang lain, di kota ini ada rahib, nanti pindah lagi. Terus begitu sampai terakhir rahib yang mau meninggal ditanya, sekarang saya mesti kemana lagi kalau engkau meninggal dunia. Rahib yang terakhir ini mengatakan, wahai Salman, aku udah nggak bisa memberikan isyarat, engkau harus kemana? Karena aku lihat di dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesesatan. Yang aku tahu bahwa Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat sebentar lagi akan datang, dan dia akan tinggal di tempat yang paling banyak ditumbuhi pohon korma. Kata pendeta itu, kata rahib itu, aku nggak pernah mendengar satu tempat yang banyak ditumbuhin pohon korma
lebih daripada kota Yathrib. Jadi kota Yathrib itu nama kota Madinah sebelum nama Madinah. Maka Salman Al-Farisi diperintahkan untuk pergi ke Yathrib. Tujuannya apa? Untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Makanya ketika orang-orang kota Madinah, kota Yathrib pernah berbaiat ke Makkah, ya, di antaranya rombongannya Abi Ayyub Al-Ansari yang mereka beriman, berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pembelahnya baginda Rasulullah dan ngajak Nabi Muhammad agar pindah ke kota Madinah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sesuatu kecuali diperintah atau kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Salman diajak orang Madinah untuk pergi ke Mekah menemui Nabi Muhammad, dia menolak. Dia katakan kalau Muhammad itu betul Rasul yang dijanjikan dalam Taurat, itu Muhammad pasti akan datang ke sini. Jadi inilah sifat orang-orang Yahudi. Jadi pertama mereka pindah ke kota Madinah, mereka ingin menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Tapi buktinya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tapi ketika datang apa yang mereka sudah ketahui ilmunya tentang Nabi Muhammad, malah mereka mendustakan, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang mendusta. Jadi inilah sifat orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu kenapa sampai diusir dari kota Madinah? Jadi ketika Nabi Muhammad datang, ya, kita dengar orang-orang Yahudi itu ketika itu mereka melihat umat Islam tambah hari tambah banyak pengikutnya, sehingga orang-orang Yahudi itu merasa khawatir kalau Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim berperang dengan mereka, tentu mereka akan kalah, sehingga mereka kepengen diberikan keamanan. Maka ditulislah perjanjian, ya, perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Isi perjanjiannya diantaranya, kalau ada, pertama ditulis bahwa orang Yahudi dan kaum muslimin di kota Madinah selama-lamanya tidak akan perang. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua dikatakan kalau ada orang dari luar kota Madinah yang tiba-tiba memerangi orang Yahudi, maka orang Islam muslimin yang ada di kota Madinah wajib membela orang Yahudi. Tapi kalau ada orang di luar kota Madinah menyerang orang Islam, berperang dengan kaum muslimin kota Madinah, orang Yahudi, kata Nabi Muhammad, nggak usah ngebantu, cukup nonton aja. Jadi ini perjanjian yang luar biasa. Jadi kalau ada yang nyerang Yahudi, umat Islam wajib ngebantu. Tapi kalau ada orang luar menyerang kaum muslimin, Yahudi nggak usah bantu, kata Nabi, biar kami yang menghadapinya. Tapi buktinya ketika orang-orang kafir kota Mekah menyerang umat Islam, Yahudi ternyata mereka membantu orang-orang kafir luar kota Madinah untuk menyerang umat Islam. Jadi akhirnya mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Setelah perang selesai, Nabi marah kepada orang Yahudi karena mereka sudah melanggar perjanjian. Maka Nabi bilang, kalian akan kami perangi kecuali kalian angkat kaki dari kota Madinah. Akhirnya karena ketakutan, Yahudi keluar dari kota Madinah dengan membawa semua harta-hartanya dibawa. Ya, semua hartanya dibawa. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mengklaim bahwa kota Madinah itu kota dia, bukan kotanya umat Islam. Kenapa? Karena alasan mereka, sebelum Muhammad datang ke kota Madinah, nenek moyang kami sudah tinggal di kota Madinah. Nah, ini sifatnya orang Yahudi yang disebutkan di dalam suratul Bayyinah. Maka dinyatakan di dalam surat Al-Bayyinah ini, yang pertama tentang ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru ay lam yakun ahlul kufri wal juhud alladzina kafaru billahi wa bi rasulihi hatta bayyanahum biqaulin min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi dinyatakan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang kufur yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian mereka mendapatkan keterangan, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik,
Disebutkan munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang penjelasan atau bukti yang nyata. Tapi ketika datang bukti yang nyata kepada mereka, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah orang-orang Yahudi itu mendustakan, justru menjadi musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan orang-orang ahli kitab itu dikatakan mereka tadinya beriman, tapi begitu datang apa yang mereka sudah ketahui, mereka malah mendustakannya. Rasulun minallah, yang mereka dustakan adalah Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad yang diutus, yatlu suhufan mutahharah, yang Nabi Muhammad itu adalah membacakan kepada mereka suhuf al-mutahharah, yaitu kitab suci yang jauh daripada kebatilan, an dhahril qalbi, yang langsung turun ke dalam hatinya baginda Rasulullah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u wa la yaktub. Jadi dalam ayat ini dikatakan yatlu suhufan mutahharah. Jadi Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran oleh Allah. Tidak pernah dijelaskan Nabi Muhammad itu menulis Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi ayatnya dikatakan yatlu suhufan mutahharah. Artinya Nabi mentalkinkan langsung kepada orang-orang yang ada di hadapannya, artinya umatnya untuk mendengarkan. Jadi Nabi tidak pernah menulis dan Nabi juga tidak pernah membaca. Ya, kalau kita disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, ya, Nabiul Ummi itu adalah nabi yang tidak membaca dan juga tidak pernah menulis. Kemudian dikatakan justru Nabi itu setiap kali diturunkan Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa, kami akan menyebutkan Al-Quran dan selama-lamanya engkau wahai Muhammad tidak akan lupa, langsung ke dalam hatinya baginda Rasulullah, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca dan juga menulis. Artinya Nabi tidak pernah belajar membaca dan menulis. Nah, sebagian orang mengherankan, masa Nabi nggak bisa baca, masa Nabi nggak bisa nulis. Nah, kalau dalam Islam pengertiannya justru tidak bisa bacanya Nabi Muhammad dan tidak bisa menulis Nabi Muhammad itu merupakan mukjizat dari baginda, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi tidak pernah membaca, artinya Nabi memang tidak pernah belajar membaca. Kalau Nabi tidak bisa menulis, justru Nabi Muhammad memang nggak pernah belajar menulis. Jadi Nabi tidak pernah punya guru manusia, gurunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gurunya Nabi Muhammad itu Allah. Kalau tiba-tiba Nabi misalnya pernah belajar, lalu Nabi Muhammad menyebutkan ayat Al-Quran, orang-orang yang mendengarnya akan ragu. Mungkin aja Muhammad nulis sendiri, dia ngarang sendiri karena dia pernah belajar. Tapi Nabi Muhammad dikenal Nabiul Ummi. Padahal di saat itu orang-orang jahiliyah itu mereka pada pintar bersyair. Nabi Muhammad nggak pernah belajar syair, tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang luar biasa yang membuat lumpuh semua ahli syair pada saat itu. Jadi Al-Quran itu mukjizat dari Allah yang dibacakan lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad tanpa ditulis oleh baginda Rasulullah. Nabi tidak pernah menulis Al-Quran. Lalu siapa yang menulis Al-Quran? Yang menulis Al-Quran itu adalah para sahabat Nabi. Dulu Al-Quran ada yang ditulis di pelepah korma, ada yang ditulis di kulit-kulit onta, sebagian lagi dihafal oleh para sahabat. Baru di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, usulan dari Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Walaupun pertama Sayyidina Abu Bakar sempat menolak, lalu dia beristikharah, akhirnya menyetujui untuk dikumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan oleh sahabat Nabi yang dikepalai oleh sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, yang memang ahli dalam tulis menulis.
dikumpulkan sampai zaman Sayyidina Umar belum selesai, selesainya sampai di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Al-Quran yang kita baca kita kenal dengan Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani artinya mushaf yang selesai di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi Nabi dikatakan enggak pernah belajar menulis dan tidak pernah belajar membaca untuk menolak tuduhan orang-orang kafir kalau Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran. Jadi ini mukjizat Nabi. Justru dia ummi itu merupakan mukjizat yang bisa mematahkan semua argumen kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca ataupun membuat syair. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami enggak pernah mengajarkan syair, wala yanbaghi lah, dan tidak pantas bagi Muhammad untuk bersyair, tapi yang kami turunkan adalah peringatan untuk manusia daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan mukjizat Nabi. Makanya qala Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dijatakan bahwasanya yang dibaca yatlu suhufan mutahharah, kitab yang suci, yang suci daripada keraguan dan kenifakan serta kesesatan. Dan juga Al-Imam Al-Qatadah menjelaskan tentang tafsir mutahhar artinya suci daripada kebatilan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada hukum-hukum yang jelas yang menjelaskan tentang hak dan yang batil. Al-Imam Al-Assawi Al-Murad fil Mushaf Al-Qarati menyatakan allati yaktub fiha al-Quran wal murad bil kutubil ahkamil maktubah wa inna maqala fiha kutubun qayyimah. Yang disebut dengan kutubun qayyimah li'anna al-Quran adalah kitab yang mengumpulkan semua kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu seperti Taurat, Injil, Zabur itu dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kitab yang lengkap, ya. Al-Quran disebutkan kutubun qayyimah karena dia mengumpulkan semua kitab-kitab terdahulu. Kemudian disebutkan di sini orang-orang ahli kitab tidak mau beriman, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi orang-orang ahli kitab itu mereka berselisih paham setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Jadi mereka berselisih paham tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal buktinya sudah jelas menunjukkan atas kebenaran risalahnya baginda Rasulullah, yang Nabi tersebut adalah Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang luar biasa jahatnya. Maka disebutkan di sini Allah sampai mengecam orang-orang Yahudi karena kejahatannya yang luar biasa. Artinya kejahatan mereka tidak seperti orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik kota Mekah, mereka enggak pernah tahu tentang kitab, mereka tidak pernah diturunkan kitab apapun. Mereka hanya tahu menyembah Tuhan yang pernah ditumbah oleh nenek moyang mereka, yaitu patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka kasih nama Latta wal Uzza dan Hubal dan banyak lagi patung-patung. Sementara orang-orang Yahudi, mereka yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi begitu datang Nabi Muhammad, mereka membangkang bahkan menjadi musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di masjid yang mulia ini kita niat iktikaf, mudah-mudahan setiap detiknya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada pertanyaan sebelum kita salatul isyraq.
Ustaz yang kami muliakan, ada satu pertanyaan mungkin terkait dengan keikhlasan. Bagaimana maksudnya ini? Apabila misalkan seorang itu beramal, dia misalkan dalam sholat, kemudian mungkin dia awalnya belum ikhlas. Dalam perjalanannya ketika dia sholat, kemudian dia baru ikhlas setelah itu, atau sebaliknya, dia tadinya ikhlas, kemudian digoda oleh syaitan, tidak ikhlas, dan bagaimana dia untuk mengembalikan supaya niatnya kembali ikhlas? Apakah itu bisa diterima amal ibadahnya? Ya. Ya. Baik, tadi sudah disebutkan bahwasanya ikhlas itu merupakan lubul ibadah. Artinya lubul ibadah itu intisarinya ibadah. Artinya ketika orang mau beribadah, ibadahnya bakal mendapatkan pahala kalau dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan bahwa ikhlas itu enggak tumbuh begitu saja. Artinya datangnya ikhlas itu dengan proses, ya. Dengan proses orang diperintahkan untuk beramal, lalu nanti ikhlas itu akan datang ketika dia beramal. Jadi artinya apa? Orang pakai proses, enggak ada ujug-ujug orang langsung ikhlas karena Allah. Jadi semuanya pakai proses. Maka ulama menyatakan beramal dulu. Nanti ketika engkau beramal, nanti dengan proses beramal nanti akan timbul keikhlasan. Jadi jangan menunggu ikhlas baru mau beramal, karena selama-lamanya orang menunggu ikhlas nanti dia tidak akan beramal. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana orang yang tadinya sudah ikhlas tiba-tiba mungkin dia tergoda, ya, dengan bisikan iblis sehingga dia tidak ikhlas, ya. Makanya harus dikembalikan, ya. Orang belajar ilmu disadarkan, ya, diingatkan, ya. Mendengar pengajian ini justru untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang penting, ya. Memperingatkan manusia, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Kadang-kadang orang sudah punya ilmunya, tapi kadang-kadang dia lalai, dia lupa. Tapi ketika dia duduk di majelis taklim, dia diingatkan kembali. Jadi peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Nabi sebagai pengingat, ya, semua kita juga sebagai pengingat, ya. Kalau ada teman kita, saudara kita yang melenceng jalannya, maka diingatkan supaya apa? Supaya dia beribadah itu jangan sampai ibadahnya sia-sia. Ya, jangan sampai kita sudah capek, ternyata kita nggak bakal dapat pahala. Jadi tanamkan di dalam hati kita, ikhlas itu adanya di dalam hati. Ya, mungkin nggak ada yang tahu. Ya, mungkin kadang-kadang walaupun kita kelihatan orang ikhlas, nggak ikhlasnya kadang-kadang yang kelihatan zahirnya. Mungkin dia kepengen dipuji, atau dia gampang tersinggung. Kalau dia nggak mendapatkan penghormatan, itu sudah tanda-tanda orang itu nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang usahakan beramal itu hanya dia dan Allah yang tahu. Artinya sampai dinyatakan orang kalau sedekah itu bagaimana? Hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, Nabi menggambarkan kalau orang sedekah itu ikhlas itu bagaimana? Seperti orang yang dinyatakan dia mengeluarkan tangan kanannya mengeluarkan sesuatu, tangan kirinya nggak boleh tahu. Artinya nggak boleh tahu. Artinya dia nggak kepengen dipuji. Karena kalau ada orang tahu dia dipuji. Jadi beramal dengan sir itu, kalau orang beramal dengan sir nggak diketahui manusia, itu sangat dekat dengan keikhlasan, ya. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang beramal yang orang nggak tahu, ya. Setelah dia meninggal dunia orang baru tahu, ya. Ada orang kerjaannya ngisiin tempat wudhu, ya, ke tempat wudhu di masjid. Pokoknya asal pagi subuh orang berwudu, air sudah ada. Nggak ada yang tahu siapa yang ngisi air itu. Tiba-tiba air udah ada. Nggak ada yang tahu. Selama hidupnya orang dianggap biasa aja, orangnya dianggap biasa. Tapi begitu orangnya meninggal, hari pertama dia dikubur, itu air udah nggak ada lagi. Orang baru tahu, oh, bahwa yang ngasih air ini si fulan. Nah, orang seperti itu dekat dengan keikhlasan. Masih banyak lagi cerita-cerita zaman dahulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam memberikan sedekah, ya, sedekah gandum kepada fakir miskin.
Itu gandum diletakkan di depan pintu rumah-rumah fakir miskin, dia panggul sendiri. Jadi kalau sudah mulai tengah malam, dia bawa gandum ditaruh. Nggak ada yang tahu. Orang pagi-pagi buka pintu, gandum sudah di depan rumahnya. Sampai bertahun-tahun berjalan, begitu Imam Ali yang meninggal dunia, gandum itu udah nggak ada lagi. Orang baru tahu bahwa yang suka memberikan gandum itu adalah Al-Imam Ali. Jadi orang kalau beramal nggak ingin diketahui manusia, maka amal tersebut adalah amalan yang mendekati ikhlas. Makanya kita kalau sholat sunnah itu nggak dianjurkan di masjid. Sholat sunnah itu dianjurkannya di rumah, ya di rumah. Mau sholat berapa rakaat aja di rumah. Kecuali sholat-sholat tertentu, misalnya tahiyatul masjid, ya harus di masjid. Tapi ulama lu ngajarkan kalau sholat sunnah di rumah aja. Ya supaya apa? Supaya nggak ada orang tahu. Ini kadang-kadang kan terbalik. Di masjid sholat sunnahnya banyak, tapi di rumah dia tidur, ya nggak sholat. Nah, itu mendekati orang seperti itu, mendekati tidak keikhlasan. Jadi tanda ikhlas itu amalannya dia nggak banyak kepengen orang tahu, ya. Jadi kalau orang udah nyumbang pengen diumumkan kan repot, ya. Diumumin, dibilang baru nyumbang 1 juta aja ngamuk-ngamuk kalau nggak diumumin di masjid. Ya, ada orang misalnya nyumbang juga ditulis hamba Allah. Ustadznya udah bilang, wah ini kelihatannya ikhlas nih orang, karena nggak disebut namanya. Akhirnya di masjid diumumkan hari Jumat, si fulan nyumbang 1 juta. Ini alhamdulillah ada 5 juta sumbangan dari hamba Allah. Begitu dia dengar hamba Allah, dia Noel teman sebelahnya, hamba Allah itu saya itu. Nggak taunya ya nggak ikhlas juga, sama-sama aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai ahli kitab tadi Pak Ustadz, selama ini kita mengetahui bahwa Rasul itu apa yang ada dalam Quran adalah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu yang selama ini kita mengetahui. Tapi tadi dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada Injil. Apa yang ada dalam Injil itu ada dalam Taurat. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Apakah di copy paste atau Rasul mendapatkan ilham lagi berdasarkan yang sudah dikirimkan kepada Taurat? Terima kasih. Baik, ya Al-Quran dikatakan tadi dalam tafsiran kitab yang kutubun qayyimah. Ya, qayyimah itu ditafsirkan oleh sebagian ulama tafsir tentang bahwa Al-Quran itu mencakup kitab-kitab sebelumnya. Artinya ada hal-hal yang ada pada kitab Taurat dan Injil itu ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain Allah ingin membuktikan kebenarannya Nabi Muhammad. Artinya hal tersebut nggak mungkin seorang manusia bisa tahu. Ya, yang tahu itu orang yang diutus oleh Allah yang tahu tentang Injil. Jadi kalau Nabi Muhammad menceritakan tentang para nabi, nggak ada yang tahu cerita para nabi itu kecuali orang yang betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dijelaskan oleh nabi, yang disampaikan oleh Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran itu justru itu mukjizat Nabi Muhammad yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan dulu, umat Islam itu pertama kali hijrah bukan ke kota Madinah. Mereka hijrahnya ke kota Habasyah. Ya, Habasyah itu kalau sekarang daerah Ethiopia. Dulu ada raja namanya Malik Najasyi. Nabi perintahkan sahabat beberapa orang ketika orang-orang kota Mekah itu mulai ekstrim, ya, menghukum orang-orang muslim yang masuk Islam, ya, para budak dihukum, orang-orang yang lemah dihukum kalau ikut dengan ajaran Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad diam-diam menyuruh mereka pindah ke negeri Habasyah, dipimpin oleh sepupunya Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Nabi memilih Raja Habasyah? Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang dia tidak pernah ngedolimi siapapun.
Raja ini pengikut ahli kitab, dia masih lurus menjalankan kitab Injil. Maka pergilah kalian ke sana, kalian akan mendapatkan keadilan. Maka ketika sahabat Nabi datang ke sana, orang Quraisy itu ngirim orang diplomasi. Yang dikirim itu adalah Amr bin As, waktu itu belum masuk Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfitnah orang Muslim, supaya orang Muslim itu dikembalikan lagi oleh raja, artinya diusir lagi, kembalikan ke kota Mekah. Tapi ketika datang ke raja itu, Amr ini membuat fitnah. Dia bilang, di tempat negeri anda ini ada orang-orang yang mau mengeberontak. Dia datang dari kota Mekah. Mereka itu tidak beragama seperti agama anda, juga nggak ada beragama seperti saya. Mereka punya agama baru. Aku minta kepada engkau, wahai raja, agar engkau mengusir mereka, kembalikan mereka ke Mekah. Raja ini orang pintar, Raja Najasyi ini pintar. Dia bilang, aku nggak bakal mengusir orang tanpa sebab. Kalau memang mau diusir, ya harus ngadu hujjah bil hujjah. Nanti besok aku akan panggil mereka, dan engkau akan panggil, silakan kalian berdebat. Nanti aku akan dengar. Nah, ketika itu dipanggil Ja'far bin Abi Thalib sebagai pembicara, ditanya, aku mendengar dari saudara kalian ini agamanya bukan agama saya, juga bukan agama suku kalian. Lalu agama apa yang kalian bawa ini? Nah, mulai Ja'far itu bercerita, ngomong. Dia bilang, wahai raja, nahnu kaumul jahiliyah. Kami ini orang jahiliyah. Ya. Ya'budul asnam. Kerjaan kami ini nyembah patung, ya, nyembah berhala. Dan kami kerjaannya ngedolimin orang. Ya. Kami makan bangkai. Ya, nakulul maitatu, makan bangkai. Dan kami minum khamar. Kami tukang berzina. Yang lemah dimakan oleh yang kuat. Sampai datang seorang utusan dari Allah yang kami kenal betul dengan jati dirinya. Nasabnya kami kenal, kejujurannya kami kenal, akhlak budi pekertinya kami kenal. Ngajarkan kami jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan ngajarkan kami agar kami menyambung tali silaturahmi. Melarang kami untuk minum khamar, melarang kami untuk makan bangkai, ngelarang kami untuk ngedolimi siapapun. Raja itu mulai heran, artinya ini ajaran yang bagus, kata raja. Nah, terus ditanya lagi oleh raja, apakah Muhammad itu dia mendapatkan kitab dari Tuhannya? Tentu dia bilang, dia dapat kitab Al-Quran. Tolong bacakan. Dibacakanlah Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran itu ayat tentang, di antaranya tentang Nabi Allah Yahya, ya, tentang menyebutkan nama-nama yang ada di dalam kitab Taurat. Yang ada nama-nama nabi itu adanya di kitab Injil. Raja itu kan mulai heran, mana ada orang Arab tahu dengan nama-nama itu, kecuali memang orang yang ahli. Ini menunjukkan kalau dia kenal dengan nama-nama itu, berarti betul dia seorang nabi, betul dia seorang rasul. Jadi artinya ayat Al-Quran yang kemudian misalnya mengandung daripada dari kitab Taurat dan ataupun Injil, itu sebagai pembuktian hujjah untuk kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya Nabi menceritakan tentang Nabi Isa, ya, dibacakan bahwa Nabi Isa nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan, nggak pernah menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia hanya mengatakan ana rasulun, ya, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Ya, kalimat Allah yang Allah wahyukan kepada wanita suci yang namanya Sayyidah Maryam. Nanti kemudian ruhnya ditiupkan oleh Allah, lahirlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, ini hal seperti ini dia pernah didengar atau diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai agamanya raja tersebut. Jadi raja mengatakan, agama kamu itu nggak ada bedanya dengan agama saya. Artinya apa? Agama ahli kitab kalau memang betul-betul dia lurus, maka agamanya seperti agama Islam. Kenapa?
Karena mereka mengikuti para nabi, yang nabi-nabi itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembuktian bahwa Al-Qur'an itu mukjizat yang luar biasa, dia bisa menginformasikan hal-hal yang zaman dahulu. Ya, menceritakan hal-hal yang zaman dahulu yang gak mungkin orang tahu. Ya, sekalipun orang itu pintar, dia belum tentu, tapi Nabi Muhammad menyampaikan. Bahkan ada sebagian Al-Quran yang meluruskan Injil yang sudah dilencengkan oleh ahli kitab. Jadi ahli kitab itu sebagian besar mereka membangkang, artinya mereka merubah ayat-ayat yang ada di kitab Injil tentang Nabi Muhammad, tapi sebagian lagi mereka tetap beriman. Kita dengar cerita ada pendeta namanya Bahiro, ya Bahiro tinggal di negeri Syam. Dulu Nabi Muhammad waktu masih kecil kan dibawa oleh pamannya berdagang. Ya, Bahiro ini melihat tanda-tanda Nabi dari kitab Injil dan Taurat. Dia tahu betul di Taurat itu ciri-ciri Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi akhir zaman itu kalau dia berjalan, itu awan akan ngikutin dia. Maka ketika dia berdiri di depan rumahnya, dia lihat ada satu rombongan yang diikuti awan. Jadi awan itu ngikuti rombongan tersebut. Maka ketika dia lihat, dia bilang sama pembantunya, itu rombongan itu, dia bilang kelompok itu kalau dia sampai ke depan tempat kita, tolong ajak mampir, suruh mereka masuk. Ditungguinlah oleh pembantunya, rahib itu, oleh ahli kitab, pendeta tersebut, sampai datang, maka mereka dipanggil oleh pendeta. Semua diajak masuk kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad masih kecil, umurnya baru beberapa tahun, ya, masih remaja, dia enggak diajak masuk. Karena pikir Abu Thalib, ya enggak ada hajat pendeta itu kepada anak kecil. Lalu pendeta itu bertanya sama Abu Thalib, apa semua rombongan sudah masuk? Abu Thalib menjawab, ya semua sudah masuk kecuali anak saya. Begitu Abu Thalib mengatakan anak saya, itu pendeta langsung mengatakan, itu bukan anak kamu. Dari mana pendeta itu tahu? Langsung bilang Nabi Muhammad bukan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib bilang, iya, dia bukan anak saya, tapi keponakan saya, putra daripada saudara saya. Suruh dia masuk. Kalau bukan karena dia, kalian enggak saya bawa untuk masuk ke tempat saya. Dipanggillah Nabi Muhammad. Begitu dilihat, langsung Abu Thalibnya dipanggil 4 mata. Dikatakan bahwa anak kau ini adalah bakal jadi nabi akhir zaman, ya, nabi penutupnya para nabi, ini keponakan kau ini. Tanda-tandanya sudah diketahui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi punya niat tidak baik. Kalau mereka menemukan tanda-tanda itu, mereka akan membunuhnya. Maka saya sarankan kepada engkau, wahai pamannya Muhammad, untuk mengurungkan niatmu pergi ke negeri Syam. Lebih baik kau bawa kembali Muhammad ke kota Mekah agar Muhammad selamat. Ini dari siapa? Dari rahib, dari mana pendeta itu tahu? Ya dari Taurat, dari kitab Injil yang mereka imani. Makanya ada satu hadis yang terkenal, ya, ada cerita tentang seorang pendeta namanya Ka'ab bin Ahbar. Ya, Ka'ab bin Ahbar ini mengatakan setelah dia masuk Islam, dia cerita sama Nabi Muhammad. Dia bilang, "Allamani Abi Taurat." Wahai Rasulullah, dulu artinya saya ini diajarkan Taurat oleh ayah saya. Jadi ayah saya itu rahib. Ayah saya itu pendeta ahli kitab. Jadi dia mengajarkan saya tentang Taurat. Illa sifran wahida. Tapi ada satu bab di dalam kitab Taurat itu yang enggak pernah diajarkan. Jadi kalau sudah di bab itu, dia simpan, dia taruh pada khalahus sunduk, ditaruh di dalam peti. Jadi nanti belajar lagi, tapi begitu datang bab itu lagi, sampai di bab itu nanti disembunyikan, enggak diajarkan. Falamma mata abi, kata Ka'ab bin Ahbar, ketika ayahku meninggal dunia, fatahtu, aku heran, ini apa ini? Kok bab apa yang disembunyikan oleh ayahku kok enggak diajarkan kepadaku? Kemudian fatahtu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Begitu aku buka kitab Taurat itu, lembaran itu, ternyata tentang nabi yang bakal lahir di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah. Nabi itu lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Dia akan hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bi Syam, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam.
Dari mana dia tahu? Dari kitab Taurat. Jadi orang-orang Yahudi, kalau Nabi Muhammad ribuan tahun mau lahir, orang Yahudi udah tahu kapan lahirnya, bagaimana bentuknya Nabi Muhammad. Semua mereka tahu. Nabi Muhammad hijrah, bahkan disebutkan sifat umatnya disebutkan. Yasufuna fi sholati kasufuhum fil qital. Disebutkan dalam kitab Taurat, umat Muhammad itu akhir zaman kalau mereka sholat, mereka seperti mau perang. Dia berbaris rapi, ya seperti orang mau melakukan peperangan. Inilah sifat yang disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat. Jadi ini menunjukkan mukjizat Rasulullah dan juga mukjizat Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.